Saya kira ini adalah pernyataan yang sifatnya naratif dan repetisi begitu. Kenapa demikian? Karena saat ini yang dibutuhkan oleh publik termasuk klien kami bukanlah narasi yang disampaikan secara berulang yang sangat menjemukan menurut kami begitu. Tapi kebutuhan atas bukti yang bisa mengkonfirmasi bahwa benar Saudara Joko Widodo itu pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan telah lulus sesuai dengan ketentuan. Bahwa UGM telah menegaskan ulang ketentuan yang dilakukan oleh UGM terhadap Saudara Joko Widodo itu telah terverifikasi dalam pengertian diakui bahwa benar Saudara Joko Widodo pernah menempuh pendidikan tinggi di UGM dan UGM telah memberikan ijazah sesuai dengan ketentuan kepada Saudara Joko Widodo. Akan tetapi di poin 10 dari 10 poinnya itu ada yang menarik menurut saya untuk dicermati, yakni UGM itu tidak bertanggung jawab atas penggunaan ijazah setelah lulus dari UGM. Artinya penggunaan ijazah yang memang sudah diberikan oleh UGM kepada alumni itu murni tanggung jawab alumni. Nah, di poin 3 inilah yang menurut saya UGM satu sisi ingin menegaskan bahwa Saudara Joko Widodo adalah alumni, tapi di sisi yang lain UGM seperti ingin buang badan, ingin lari dari tanggung jawab, seolah-olah jika nantinya ada sesuatu terhadap ijazah yang dimiliki oleh Saudara Joko Widodo, UGM tidak bertanggung jawab atas itu dengan dalih bahwa itu sudah murni tanggung jawab alumni. Padahal persoalannya kan ada dua hal ya. Yang pertama, ijazah diberikan oleh UGM kepada alumni dan tidak ada kaitannya dengan UGM karena memang tidak dipergunakan untuk suatu jabatan publik yang butuh verifikasi dari UGM. Yang kedua adalah alumni tersebut menggunakan ijazah tadi dalam kerangka untuk menduduki jabatan publik yang salah satu persyaratannya perlu diverifikasi ulang oleh lembaga yang menerbitkan, dalam hal ini UGM. Nah, dalam kasus Saudara Joko Widodo, ini kan bukan alumni biasa, tetapi alumni yang pernah menggunakan ijazahnya setidaknya untuk 3 kontestasi politik, Pilkada Solo, Pilkada DKI Jakarta, dan tentu saja Pilpres yang itu terjadi 2 kali. Dan dalam prosesnya sesuai dengan ketentuan pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, maka syarat itu juga kemudian oleh otoritas penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU diverifikasi, dan tentu saja memberikan verifikasi pengakuan bahwa benar itu adalah mahasiswa adalah otoritas yang menerbitkan ijazah, dalam hal ini UGM. Jadi tidak tepat kalau UGM buang badan. Tetapi ada hal yang penting adalah bahwa pada akhirnya kok UGM bicara begitu, padahal konteksnya hari ini tidak tepat untuk bicara. Kenapa? Karena kasus ini sudah masuk pro justisia. Harusnya UGM hadir dalam konteks sebagai saksi yang keterangannya diambil dan kemudian keterangan tersebut baru bernilai sebagai alat bukti ketika masuk dalam berita acara pemeriksaan, dan kemudian UGM melalui rektor misalnya ya Bu Opa Amelia hadir di pengadilan dan menerangkan apa yang dia ketahui, dialami dan dia dengar sendiri itu dalam sebuah sidang yang terbuka. Oke, coba kita tanyakan ke Bang Yakub, kenapa tiba-tiba UGM buka suara terkait dengan keotentikan ijazah Jokowi, Bang? Mungkin kami harus sampaikan bahwa kami sama sekali tidak kaget ya dengan statement dari UGM. Malah kami mengapresiasi atas statement dari UGM karena selama ini fakta-fakta yang disampaikan itu memang sesuai dengan apa adanya. Jadi kami sama sekali tidak kaget. Kenapa baru sekarang ini, Bang Yakub? Ya mungkin kalau itu lebih tepat ditanyakan kepada UGM-nya langsung. Namun sebenarnya kalau kita lihat rangkaiannya, Mbak, bukan baru sekarang UGM berpartisipasi atau bersikap suportif dalam penegakan hukum. Karena sebelumnya kami juga mengetahui bahwa dari pada saat penyelidikan juga di mana Pak Jokowi itu merupakan terlapor di Barreskrim itu, juga UGM juga dimintakan banyak sekali dokumen-dokumen termasuk bukti-bukti, dan di mana puluhan bukti sudah diberikan kepada para penyelidik waktu itu karena masih ada tahapnya penyelidikan kepada Barreskrim, dan Barreskrim juga menggunakan bukti-bukti yang itu untuk kemudian melakukan gelar dan menentukan bahwa penyelidikannya dihentikan. Nah, kemudian poin mengenai penggunaan ijazah dikatakan tadi merupakan tanggung jawab pribadi. Ya memang itu merupakan statement yang benar yang dikeluarkan oleh UGM dan sah, karena tidak ada salahnya kan statement itu memang benar bahwa penggunaan ijazah masing-masing pihak itu, masing-masing alumni itu memang tanggung jawab mereka sendiri. Apakah itu digunakan untuk melamar kerja dan sebagainya, itu merupakan tanggung jawab sendiri. Jadi bukan UGM mencuci tangan dan lepas dari tanggung jawab jika ijazahnya disalahgunakan gitu, Bang? Saya sih tidak melihatnya seperti itu, karena memang ini sudah lama sekali juga disampaikan oleh UGM sebelum-sebelumnya. Yang tadi saya juga sampaikan, sebenarnya UGM juga sudah mengikuti proses ini sudah lama, namun baru sekarang memberikan statement yang mungkin lebih clear dan sifatnya adalah sangat resmi gitu ya, karena mungkin mereka melihat bahwa dengan meningkatnya eskalasi yang ada dan pemberitaan yang mereka harus jaga juga nama baik UGM, sehingga ada urgensi menurut mereka mungkin untuk meluruskan itu. Nah, yang sebenarnya agak kami sedikit pertanyakan kan, dulu ketika UGM tidak berbicara itu dipermasalahkan. Loh, mana nih UGM sebagai yang lembaga ini kok tidak ada suaranya? Apakah jangan-jangan barulah ada beberapa tuduhan-tuduhan. Sekarang ketika UGM memberikan statement, memberikan fakta juga dipermasalahkan. Jadi kalau kami menilainya memang apapun yang dilakukan juga memang akan dipermasalahkan, sehingga kami juga ya tidak terlalu ambil pusing dan kami juga mempercayakan kepada proses yang sudah berjalan.